Deddy Mulyadi beberkan peran Ibtu Rudiana yang jadi sorotan di kasus Vina Cirebon. Nah, setelah kakaknya menyampaikan, datangnya itu hari Sabtu ya. Hari Sabtu datang ke saya, ketemu jam 9 pagi. Nah, kemudian saya nanya balik, dedeknya di mana? Dedeknya sekarang lagi pulih bangunan di BSD Tangerang. Video call. Saya ini orangnya itu selalu ingin ngambil tindakan cepat, karena bagi saya 1 detik 1 menit itu kesaksian penting, dan 1 detik 1 menit itu ancaman berbahaya. Sehingga pada waktu itu juga Dedek saya jemput, oleh tim saya dijemput, kemudian dengan nggak usah takut urusan kulit, di tempat saya kuliah banyak, Dedek tenang aja, ketemu saya. Setelah ketemu saya, langsung tidak ada bla-bla, saya jalan, Deddy jalan, itu langsung ketemu dan langsung saya rekam. Jadi apa yang tayangan di media, channel YouTube saya, gak ada itu rekayasa, semuanya lahir secara alami. Jakarta, DISWAY, ID Deddy Mulyadi, politikus asal Jawa Barat dari Partai Gerindra angkat bicara terkait Ibtu Rudiana yang menjadi sorotan ikut dalam proses kasus pembunuhan Vina Cirebon 2016 silam. Ibtu Rudiana adalah ayah korban Eki, didesak bertanggung jawab karena ikut terlibat penyelidikan kasus pembunuhan anaknya dan Vina di Cirebon. Deddy Mulyadi bahkan ikut mendampingi tim kuasa hukum terpidana kasus Vina, melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri, Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024 lalu. Kini peran Ibtu Rudiana dibeberkan Deddy Mulyadi yang belakangan ini menyoroti kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Ibtu Rudiana selaku orang tua Eki yang menjadi korban pembunuhan ternyata ikut terlibat dalam proses penyelidikan tersebut. Deddy Mulyadi mengungkapkan, Ibtu Rudiana tidak memiliki kapasitas ikut menyelidiki kasus pembunuhan hingga penetapan tersangka. Itu seharusnya dilakukan oleh anggota Reskrim Polresta Cirebon, bukan Kanit Narkoba, kata Deddy Mulyadi. Nanti itu akan dikaji prosedurnya, apa boleh. Orang dia pelapor, dan dia juga menangani kasus itu, ucap Deddy Mulyadi. Terkait proses penyelidikan yang masif berjalan hingga sekarang, Deddy Mulyadi meminta pihak Mabes Polri membuka ponsel milik para terpidana. Harus segera dilakukan Mabes yang memiliki kemampuan menganalisa kejadian secara baik, karena kasus pembunuhan yang terjadi tahun 2016 adalah tahun digital, bukan tahun jadul, ujarnya. Seharusnya, sebut Deddy Mulyadi, CCTV yang berada di sejumlah titik TKP bisa didalami pihak kepolisian. Sebelumnya, Deddy Mulyadi menyatakan ada skenario yang telah disiapkan penyidik agar para tersangka mengaku. Proses BAP yang dilakukan sesuai dengan skenario yang telah dibuat penyidik. Para tersangka yang tidak mengikuti skenario akan dianiaya. Para terpidana lain seperti Eko dan Jaya juga cerita disuruh minum air kencing oleh sesama tahanan dan bahkan ditusuk pakai gunting. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa disiapkan air kencing dan gunting itu, kata Deddy Mulyadi.